pengetahuan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab sucinya. Al-Quran itu kalamullah, suatu pembicaraan mengandung makna, tetapi makna yang dikandung di dalam pembicaraan itu akan sesuai dengan kapasitas pembicaranya. Anak TK banyak ngobrolnya, tidak berhenti ketika berbicara, tetapi makna yang dikandung di dalam pembicaraannya sesuai dengan kadar kemampuan intelektualitasnya sebagai anak TK. Terus semakin tinggi keilmuan seseorang, maka kandungan pengetahuan yang disampaikan di dalam setiap pembicaraannya akan semakin dalam, akan semakin luas. Maka keluasan dan kedalaman makna yang dikandung di dalam sebuah pembicaraan digantungkan pada siapa yang membicarakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Alim, Al-Khabir, yang seandainya lautan itu dijadikan sebagai tintanya, lalu ditambah 7 kali lipat, dan kemudian pohon-pohon itu dijadikan sebagai penaknya, ia semua tidak akan bisa menuntaskan penulisan tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu mengandung ilmu awwalina wal akhirin, ilmu terdahulu dan ilmu yang akan ditemukan oleh umat manusia di kemudian hari. Semuanya itu bisa kita temukan makna-makna itu di dalam kitab suci Al-Quran bagi orang-orang yang mampu mendalami makna-makna yang dikandung di dalamnya. Amr bin Salamah menceritakan tentang Salamah ayahnya. Ayahnya itu bercerita tentang masa kecilnya. Ketika dia temui Rasulullah, diajar oleh Allah tentang bagaimana cara melaksanakan sholat, bagaimana kemudian berazan, bagaimana menjadi imam dan seterusnya. Rasulullah berpesan, kata Salamah, bahwa hendaklah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya lebih mengerti tentang makna-makna yang dikandungnya, dia menjadi imam. Salamah ketika itu menceritakan, aku ketika itu usiaku baru 6 tahun. Tetapi ketika aku pergi pulang ke tempat aku tinggal, ke kampungku, ternyata orang-orang menyuruh aku untuk menjadi imam. Mengapa? Karena mereka memandang aku adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, dan tidak ada orang yang lebih banyak hafalan Qur'annya daripada aku, kata Salamah. Jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah persoalan penting karena Rasulullah SAW menyebutkan, jika di antara kamu melakukan perjalanan, maka hendaklah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya dia memimpin, menjadi pemimpin dalam perjalanan itu. Orang yang hafal surat Al-Baqarah lebih diutamakan karena Al-Baqarah mengandung berbagai hukum yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, dan dimungkinkan dia lebih mengerti tentang apa yang harus diperbuat, dan dia bisa meminis orang-orang yang dia pimpin di dalam perjalanan itu. Hadirin rahimakumullah, karena itu maka alhamdulillah dunia pendidikan sekarang semakin mengerti tentang persoalan ini. Karena itu ada jalur khusus untuk masuk perguruan tinggi, ada jalur khusus untuk masuk ke SMA dan seterusnya bagi orang-orang yang hafal Al-Quran atau memiliki hafalan Al-Quran, dipandang bahwa mereka memiliki kemampuan kognitif yang lebih dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki hafalan Al-Quran. Orang-orang mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa menandingi orang-orang yang 6.200